Banyak terjadi sekarang Pak, perempuan-perempuan bekerja, kita tidak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam, ajo dokter dinas malam ala selingkuh saya. Dek lah bawa taruh rasa lakinya saya lain. Banyak terjadi itu Pak. Nah, jadi sebenarnya menurut Islam, padusi ko rancak bakuruang di rumah. Nam pertama sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan kutikonyo boka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basisi. Barana ke dia hand body nyo kasih yo. Nah, ini kita baca surah An-Nahlu ayat nan ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auha rabbuka ilan nahli, ketika berilham berwahyu menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawun atau lebah. Akece Allah kalabah go. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah itu tidak perlu kita pikirkan, ya kan? Kaum muslimin kata Allah kepadanya kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minasyajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceeng ke Allah, di Allah kenyo, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ini ayat Pak. Apalah lebah itu, tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak Pak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina tu kadang badannya Pak nyosanangan sedek suaminya. Dia batalu salah dalam sarang, kau tidak usah kerajo leh. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Ya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu ndak payah nambo. Malah semperononyo mendidik anak di rumah Pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang Pak, perempuan-perempuan bekerja, kita tidak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam, ajo dokter dinas malam ala selingkuh saya. Dek lah bawa taruh rasa lakinya saya lain. Banyak terjadi itu Pak. Nah, jadi sebenarnya menurut Islam, padusi ko rancak bakuruang di rumah. Nam pertama sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan kutikonyo boka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basisi. Barana ke dia hand body nyo kasih yo. Nah, ini bapak-bapak. Lebah begini, adinda engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi lebah tu dimanyu suruh di Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama gatah, lansek, durian, ambacang, kuini. Asinan nyombuat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung Pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya, ke bawah Pak. Tapi manisan indak terbuang. Coba bayangkan itu. Manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini, bukan menelentang. Jadi berajalah Pak ke lebah. Banyak yang dipelajari di lebah tu. Di mana engkau di pohon-pohon kayu nomor asyik, lansek, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau lebah sialang Pak, itu coklat. Kalau lebah Darmasraya, kuning manisan. Lebah Batu Busuk sama jo Tangguli. Karena nyo di Batang Manggi. Lebah Darmasraya nyo di Lansek, kuning.
Muncul lah bah, kau ndak enggok di batu baru. Kau ndak tulah hitam manisan. Itulah bah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di batang nangka, batang cuadak, batang lansik, nyo ndak do melapor tu do pak enggok saya. Tapi bara lamo nyo enggok senan Pak Ustaz, paling lamo 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok cuadak nak lantengan. Bapak itu nyo jago dek labah tadi. Tu ada cuadak masa aja lah. Ndak sesuai ku pihak balik dari sini aku aja. Pantak dia labah aku aja. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu pak diperhatikannya, tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kan-nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Ndak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu be. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Ya kan? Ya. Kalau madu itu ya kan kesehatan. Jadi orang mukmin di matingga pak ndak jadi saliang kaneh. Kutiko labah tu tabang rusak di nyodahan cuadak. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan, selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya cuadak. Tabangnya sado. Katanya tu, nih terima kasih ya ni, kami menumpang di batang cuadak ini. Dahulu ini kami lata sasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami ke tabang lah. Selama kami enggok cuadak lah masak. Ndak talok dorang maliang ambil kami jago. Rantiang ndak kami patah, daun ndak kami gugurkan, batang ndak kami rusak. Ba'a tadi cuadak tu kami enggoi, kami tabang mode tujuh. Aturan mukmin tu pak. Di matingga tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang pak di matingga sinam butang. Ya kan? Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu pak, tu orang banyak utang tu. Meninggal penyakit sedih menggok sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencelik langau hijau? Mana rancak jalabah? Kalau bantu rancak langau hijau pak, kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sabalah. Dari segi fisik ganteng langau hijau dari labah, tapi perangai kurang ajar langau hijau. Di ma tinggal di ma sudui nyoba bini zina. Atunya tinggal si bini mengandungnya bini leceh leh. Ya kan? Di ma tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lokalotek. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi orang mukmin tu tidak sembarang makan pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa? Kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabi.
Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam Pak, kan tak banyak berbuat dosa tu dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sahur. Iya kan? Tak buat lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sahur balik, tak buat lo dosa, minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib, ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak, kalau siang lalu malam bau sahur, itu lo takdirnya. Ini kan? Bab itu, ya menggalai nasi malam tu, menggalai makanan. Toko nak ada menumpang sedih trotoar, kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam dibawa di Stoni makan. Iya kan? Lama semalah 2 tanah. Lawa itu sekecil membau ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan, masuk serugo je lah si Tony kamanya. Ini, ya kan? Orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, ya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sahur kok Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Sebenarnya manusia kok mana jadi juga bau. Jadi manusia le Pak, tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Baca ceritanya Ustaz. Ku ada cerita klasik. Dulu kan lu nado mesin bajak kau dah. Jadi orang membajak juga bau. Iya kan? Dipasangi kabau kau. Diletakkan pasang ke kuduknya, dia tali, dia bajak, dihalau. Hanya turih tanah dek bajak. Awak kau ditanami padi. Kalau membajak orang kau sejak pagi sudah salat subuh kau. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kau bawa kau tagak Pak. Telingonya tagak lo tu. Telingonya kan panjang tau. Hanya hitung kata. Bang kau tagak kecil orang majak. Tak terdengar ada orang azan je. Kecil orang majak kau ke salat wang. Ada ni malas salat dan kau bawa. Tak ada kewajiban dan salat. Cuma dan patuh kang membajak sawang. Wang kan orang kan salat lalu je. Pai bau dua, pai tahara sucian badan, sucian hati madok ke Allah. Lah sudah salat beko adalah lapelo panek deh mas. Sudah makan rumput, sudah berkubang. Iya kan? Awang lalape pulo kewajiban angka Allah. Membajak lo balik melaki waktu asar kecik kabau. Akhirnya bertanya membuka jemaah Musaji Al-Falah, benar yang diusulkan kerbau ini atau salah? Benar. Tapi orang kau tak mau Pak. Sawah seketik lainnya taruh salah aja. Tambahnya dia tak lo salat. Alih sama saya dia yang majik kabau.
Mana jadi orang tadi juga bau. Ini ada orang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia tapi tidak beribadah. Pabilonya datang ke musaji setelah mati saya di muka imam lo nyolalo. Lah mati saya dibawa ke musaji nya di muka imam lah tu. Bersama-sama orang salat kan. Iya kan? Kutikonya sakit berpetaruh lo ke anaknya. Nak, tanah awak kan ada di muka musaji. Kalau mati ayah hang kuburan sinan yo. Bab itu ya boleh terdengar je dah ya orang azan. Sadang hidup kelera tu ndak ke musaji dah. Lah mati lo keterdengar orang azan nya. Ini anehnya manusia ini. Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya. Public figure lah. Kalau pindahnya dari sinan kehilangan orang Pak. Deh si anu nan tinggal sehari itu elok wana perangai sama je labah. Kinilah pindah senyo kehilangan awak. Tapi kalau bantu langau hijau perangai awak Pak menang pindah dulu pada kok indak berubah perangainya nak mati le tembak batu je. Iya kan? Atau kalau langau hijau awak. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah sudah tualai. Karena yang dimakannya itu bersih, maka yang dikeluarkannya bersih. Ananya konsumsi lanse, manggih, durian, cewada. Ya kan? Nah, dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta saya kaji kok Pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun, nan ijua nan tali nan isu nan kini. Kok masuk neraka kalau sama ndak seorang saja. Masuk neraka tu bersama-sama Pak. Malah Allah mengecekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi yang jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka itu lahi tahan. Tabakah itu itunya. Ibu-ibu ndak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau ndak kasih junjung ratok ibu dia. Lapis ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis, ndak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, ndak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau ko Pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko nama. Sumando ko kan nampe, Sumando niak mama tu nan rajaknya. Bani Sumando niak mama ko,
ko elok rata lidahnya bau musyawarah jomo pakai, ko elok rata tangannya bau memupuk jo malam buat, ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah semando nek mama. Nanti golen ndak donan selesai tu Pak. Nomor 2 semando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama di laman kan naik rumah, hanya bagaluit je bininya. Ya kan? Atu semando lapik buruk. Ya kan? Kalau teranga mama rumah awak kan naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau kan naik rumah dun sana tu orang Minang lalu nyo ndak batuk sebenarnya dah. Atu kodenya kok ndak baju sumandonyo, kok ndak basarawa sumandonyo, bisa segera berpakaian mendanga batuk tu. Kalau kini kan ada bel. Ya kan? Kini orang nyelonong-nyelonong sini rumah dun sana apa? Lah kan? Kok ada pak nama itu mubah perangai le. Dia terengah dapat tu. Batuk dulu sekurangnya di laman tu. Tu ndak elok, jangan ditiru perangai sumando lapik buruk. Nang kedua, nang ketiga sumando langau hijau. Tadi dimainggok penyakit tinggal. Artinya jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Ya kan? Semando nenek mama, semando lapik buruk, semando langau hijau, semando kacang miang. Iko ndak selesai orang baru sana sajaknya babini ke sini. Pacah balah orang. Ba kacang miang tu Ustaz namanya 2. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah, barayui kerentiang kayu. Ya kan? Buah labek baduyun-duyun, kulit bakilek kunyang ameh, alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi, baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Atau kacang miang. Jadi nan elok cik saja sumando ini mama mengaji embo ka Gunung Ameh Pak 50 kota ada sinan cik lainnya sumando masuk luka. Balu sumando masuk luka tu Ustaz, balui kan licin Pak. Barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah, kutiko nyokane kai ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapat balui na licin tadi masuk luka, lebih saja keluar. Tidak Pak. Ya kan? Kok keluar je orang mengeluar lain, nyo dabih ada orang lain tu nyo kerabu, nyo beng semalado, ndak nyo goreng, ndak nyo masian. Ya kan? Sianan semando masuk luka tu. Sajak babini dah ada encik jalik orang gaik lah. Takui di binding. Ya kan? Dah ada mencelik dun sana lah. Basi banam di rumah bininya. Antahan hanya banaman. Ya kan? Di rumah bini saya tak mencelik orang gaik lah. Atau semando masuk luka namanya. Padahal Allah mengingatkan kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau ada bapak nanti melihat orang gaik, dia lagi duit je, sudah sembahyang subuh kau pulang masuk entah. Ya kan? Ada orang yang parah dari itu lepak nyuantan orang gaiknya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama dia itu sudah tu japuik lah pagi kau. Kalau awak sama sok ketek dulu nyuantan ke tepi sungai Siak tu masuk ke plastik campaan apa kena. Kini nyopi kun lah gaik aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak nan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz, dan dia ada orang tua nak piti tu dah Pak. Lain dapat pantunnya. Lain dah.
Kalau tidak biar ada tunjukan. Angku kapalo mandi angin meracak kudo kagalanggang bukan nambo arok dek pakirim nak waang mencali amak mengkosanang. Ini terang ada pak tu. Jadi calik-calik orang gaik kok lay duit jo. Diambo itu nanti ada leh. Ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lah cek leh bini lah meninggal. Kalau nang kanduang kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jo ati. Pagi-pagi kalau buat galuang patang-patang ke Tanjung Sabah pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rancang ke tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bemandeh kanduang ibarat lado nak bapaga jawi jo kambiang kamarancah itiak jo ayam kamangake urek layu batang tajungkang mungkin lamo ke mungkin sansai mungkin kecai jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baiknya. Labah tu itu pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di Batam cuba dak uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah, di sarang kami masih ada manisan enggak sebotol limun tu ambil lah kau bek. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggal. Itulah pak. Kerancak untuk contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magi ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah ayat 70 lah, ayat 60 lah 8. Kata Allah lai, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini nya. Sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila apa bini saya. Dua saya. Diabetes namanya. Diabetes. Sawananya pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu, membuat kue pakai pandan, kue pandan, ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh mani, kopi mani. Kalau tiba di kopi pak, kurang gulanya. Deh kurang na gula. Talampau manis na banyak na gula. Kalau sadang elok, deh mantap bana rasa kopi. Gula ndak tersebut lah pak. Tapi lagi pakai teh ati gula ko walaupun namanya ndak tersebut, ndak nan tabayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engkau pasti orang mengakui sadonyo gula. Membuat jus orang, jus pinang, dah do jus gula je orang apa? Jus pokat, dah do tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian banana, badan kurus, muka pucet, tenaga lama diperiso darah 700 gulanya. Tapaso kaki kau diamputasi. Sakit hanya. Dah ada sakit kopi dah. Sakit gula. Kalau lah sakit gula nan disalahan. Ya kan? Tapi ali ada gula ku putih aso. Indah apa? Nyo taruh je untuk memanihan onde-onde gula. Ya kan? Apa saja nak mani itu gula. Jadi apa kok jadi ya di dunia kau jadi pengurus masjid jadi ya ndak ada pujian kau ndak ada pak. Allah lah tahu tu mah. Siapa itu dengan tunggang tunggik kerajaan nyopek jadi orang. Orang mau pek ndak ada pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kau itu nan harus ditakuian. Kalau orang mau pek biasa saja. Awak memang makanan nupek nan makanan puji Allah.
Jolong sak jago lalu orang lah dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kanyang parui alhamdulillahi rabbil alamin. Nyolarian bini dia orang alhamdulillahi rabbil. Dan Allah tetap dipuji. Sudah tu Pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar kau ndak sada orang jujur ke Pak? Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Nyala balabo, andun sampai pokok ambol ada aja. Nyala balabo mak. Atau kami icu tu. Koknya pentak di labah kan ndak ada. Tapi labah ndak amo ada Pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonya kalau nyo digaduan? Lai kena mua Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tu jo tanda kepangkatan. Tu apa bawa senjata Rambo tu, tat nan itu tu bunyinya. Atau Pak bawa tangkai sapu je. Payu Pak ke baca badak tu adalah labah Pak itu nah. Ndak tentu jenderal apa dia tu Pak. Ya kan? Ikonan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliat surui. Kalau nomor 10 aku pihak Pak sudah dipentak labah tu nomor 5 wale tu boleh. Kau nak capek ke rumah sakit mati Pak. Kerana enggok sadonya serang kabau mati di labah. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Ya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok bisa dilapih ke rakyat? Ya kan? Ini bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltek, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Kira-kira di SPBU Riau kok ada keputusan minyak. Nanti terjadi ke Pak? Kundak permainan orang Galadia tu. Ya kan? Ini Pak. Antri orang di Padang Pak. Ada nan mati nyo antri menunggu minyak kok. Tandonya nyo mati ada orang. Lah maju orang di muka. Naninyo indaknya maju nyo kalasonnya dorang lakang. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Mana enggak Pak? Menunggu minyak solar Pak. Ya. Jadi bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso tu. Jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso, Pak bisanya nyuakai dek manusia kau barakah. Tu nyuambil jerami tu, nyuitun sarang labah tu. Tu lari saja sama Pak. Kalau mentak. Ya kan? Tapi tegakah kita sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisa lebah kau be. Dapat awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagak, ya kan? Lidah retak-retak, bibir pecah-pecah, ambil duk kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalim panang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui kocok jota lua, lagi menisa lebah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar nan biso. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa. Ya Syafi, Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak, nak menyembuhkan Allah. Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu perangai langau hijau, perangai awak lika diterima Allah puasa. Tidak Pak. Pikut serupa perangai labah jaleh diterima. Nah. Sebelum nampak suruk ada kambo tanya cik.
apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal di Kembaru, ada nan orang asli siko. Alah ndak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Baik kat sekali, bau Ustaz, kok Ustaz Samad lah kau bau, kan? Kok Buya Mustafa, apa namanya? Ya. Bau, itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencalik baru bacamin sana. Nyopa sewan orang 5.000 serang awaknya, ya kan? Pandai nyoba bacamin baru, pandai. Sama jawab selfie. Pandai pak. Anak nambo tanyon ke orang punya baru ko. Kalau lama baru ko baca min, yalah lama je. Alai ada perubahan dalam dirinya nampak enggak? Andaknya baru tu pak. Kalau lo sudah baca min, tu painya ke tukang jahit lah. Kau baru aja tukang jahit itu mada. Ada yang membuat baju kat 2 petagak mah. Di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang batilanjang saya. Malu dengan orang banyak dah setelah den calik dicamin ndak manakah awak batilanjang. Kau rancak baju serupa udah kau. Iya kan? Alai ada pengana baru je tu. Endak. Setelah mendengar kaji kau pak. Ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah. Atu sama saya awak je baru baca min. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada, ya kan? Nah, mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kini lebih baik dari hari kepetang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu tidak ada perubahan, fa huwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jaik lakunya dari dulu leh, fa huwa halikun, itu orang cilaka. Awak tinggal pilih leh, mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Itu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga 2. Ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya, karena kita lah berusaha, bapak-bapak, untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk dan ketiba. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah, kau jadi orang menang semua. Sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu, saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah hamba sampean pak, batang gadang nalah tapanjik, dahan joranti yang nalah tatitih. Karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu hamba memanjik batang menitih dahan, kok tagoyang bunga sedang kambang, telantak putih sedang laki, telendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan hamba. Hamba mohon maaf kepada pengurus jamaah. Ledege maaf betul. Jamaah ndak ada nan salah dah. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, bapantun membojek ni. Di mana letak jalan kagugu dekat pasar Padang Luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi tersabui airnya janiah. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan janiah. Apa kira lah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.